Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid, tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan penuh. Maka melalui mimbar Idul Fitri ini, khatib mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang ada dalam diri kita. Takwa dalam artian patuh kepada perintah Allah serta berupaya menjauhkan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita maklumi bersama bahwa seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini tengah berduka akibat musibah wabah corona atau COVID-19 yang tengah melanda. Sejak awal April 2020, pemerintah telah menetapkan fenomena ini sebagai bencana nasional yang perlu kita waspadai bersama. Hal ini merupakan salah satu musibah yang sedang melanda dunia, khususnya negara kita Indonesia. Hadirin rahimakumullah, musibah atau bencana bisa dikelompokkan dengan 2 sudut pandang. Musibah bisa disebut sebagai ujian, manakala orang atau masyarakat yang tertimpa musibah adalah mereka orang-orang baik, orang-orang soleh, atau orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Sungguh kami akan menguji kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dari rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, musibah bisa juga dikelompokkan sebagai azab
ketika yang tertimpa adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seringkali melakukan kemaksiatan dan sangat sulit menerima nasihat dan peringatan dari manusia, termasuk dari para nabi. Disinilah kita perlu meneliti, mengkaji dan memperhatikan sejarah orang-orang terdahulu yang durhaka kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Muhammad ayat 10, yang artinya, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Hadirin rahimakumullah, tujuan utama puasa adalah takwa. Sifat orang-orang bertakwa ada 6 menurut Quran surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama, sifat orang yang bertakwa yaitu bisa bersedekah baik pada saat lapang atau pada saat sempit. Yang kedua, sifat orang takwa bisa menahan amarah. Yang ketiga, bisa memberi maaf atau menjadi orang pemaaf. Yang keempat, sifat orang takwa bisa segera ingat Allah, mohon maaf jika bersalah. Yang kelima, banyak bertobat dan beristighfar. Yang keenam, stop, tidak larut dalam dosa. Hadirin rahimakumullah, tujuan utama perintah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang atau sempit, kita wajib berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Walaupun dalam kondisi karantina yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ini, mari kita terus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran. Ketakwaan dan kesabaran adalah modal utama untuk menghadapi kondisi musibah pandemi koran seperti saat ini. Takwa adalah istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa barang siapa bertakwa pasti akan diberikan solusi atau jalan keluar atas segala persoalan kehidupan, termasuk masalah pandemi coronavirus 19 ini. Kesabaran sangat perlu kita pupuk karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Para kekasih Allah yaitu para nabi, orang-orang soleh banyak menghadapi ujian berat. Dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yunus dikarantina di perut ikan, akhirnya mendapati umatnya bertobat. Nabi Yusuf dikarantina di penjara, akhirnya keluar menjadi nabi dan raja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan karantina di Gua Hira selama 40 hari. Akhirnya diwahyukan surat Al-Alaq yang bisa membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Cermin dari para kekasih Allah di atas, kita harus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran serta selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat perlindungan, ampunan dan kemuliaan dari Allah selama menjalani ujian pandemi Covid ini, dan semoga pandemi Covid ini segera Allah angkat sehingga kita bisa menjalankan berbagai aktivitas dan ibadah seperti biasa. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, untuk menutup khutbah ini mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di sisa-sisa hidup kami ini berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berhibah, berbakti dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi penerus peran-peran kebaikan mereka.
yang terus-terus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami di saat kami sendirian dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini dari para oknum-oknum pemimpin yang zalim, dan dari kerakusan para koruptor, penjilat, dan para oknum pengkhianat bangsa. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang soleh-solehah, adil dan mencintai syariat-Mu, mencintai rakyat, bangsa dan negara ini. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negeri kami khususnya, dan dalam negara kaum muslimin muslimat. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Semoga wabah corona segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah sebagaimana biasa. Allahumma dfa annal ghala wal waba wal fasha wal munkar wassuyufal muhtalifata wasadaidal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladi hadza khasah wa min buldani muslimina wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada